Halo, perkenalkan nama saya Wina Amelia Simanjuntak dengan NIM 213304020518, kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia J, Prodi Manajemen SDM. Halo, nama saya Desinda Lestari dengan NIM 223306020001 dari kelas Bahasa Indonesia J dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Kenny, saya dari Universitas Prima Indonesia dengan Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Dan untuk NIM saya 2233060251. Dan saya ada di kelas Bahasa Indonesia kelas J. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Avandi Yogatama Napitepulu dengan NIM 213304020576, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas J, Prodi Manajemen. Halo teman-teman, jadi untuk materi saat ini yang akan saya bahas adalah kesalahan penggunaan ejaan atau tata bahasa. Saya mempunyai contoh kasus. Untuk contoh kasusnya, ini di sebelah sini ada spanduk ya. Dan spanduk ini akan dipromosikan di depan toko. Jadi tulisan di spanduk ini adalah dijual murah, sepatu berkualitas, ayo buruan sebelum kehabisan. Nah, jadi saya ada identifikasi kesalahan dari spanduk tersebut. Jadi yang pertama adalah penggunaan kata dijual. Seharusnya ditulis sebagai satu kata, yaitu dijual. Dan yang kedua, penggunaan tanda seru berlebihan. Nih, teman-teman bisa lihat ya, di spanduknya ini ya. Nah, tidak sesuai dengan kaidah penulisan resmi. Dan untuk yang ketiga, kalimat kurang efektif sehingga tidak terlihat profesional. Nah, jadi untuk yang benarnya adalah menurut analisa saya, kesalahan seperti ini dapat mengurangi kredibilitas toko di mata pembeli. Penulisan yang benar adalah dijual murah, sepatu berkualitas. Ayo buruan sebelum kehabisan. Nah, jadi dijual murahnya itu dijualnya itu digabung ya guys, gak boleh dipisah gitu. Nah, saya ada spanduk di sini bertuliskan belum pintar kalau belum komen. Jadi, kalimat yang salah adalah belum pintar kalau belum komen. Untuk kalimat yang benar, belum pintar kalau belum berkomentar. Jadi saya akan mengidentifikasi kesalahannya ya. Penggunaan bahasa tidak baku. Kata pintar harusnya pintar, bukan pinter ya teman-teman. Kalau seharusnya kalau. Dan komen seharusnya komentar. Jadi untuk analisis kesalahan adalah penggunaan bahasa gaul dalam media resmi. Penggunaan bahasa tidak baku atau slang dalam media resmi seperti spanduk dapat menurunkan kredibilitas pesan yang disampaikan. Penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar dalam konteks formal agar pesan dapat diterima dengan baik oleh khalayak luas. Jadi teman-teman, kata-kata yang benar adalah belum pintar kalau belum komentar. Jangan belum pintar kalau belum komen. Itu salah ya teman-teman. Baiklah, untuk yang ketiga teman-teman, saya mempunyai spanduk atau foto yang saya dapatkan dari internet juga yang isi bertuliskan mari belanja di sini, diskon gila-gilaan, harga murah setiap hari. Kemudian ada di bawahnya tulisannya harga murah setiap hari. Nah, jadi untuk kalimat tersebut itu adalah kalimat yang salah teman-teman ya. Untuk kalimat yang benar itu yang di atas dulu ya, kita identifikasi ya teman-teman ya. Seharusnya kalimat yang benar itu adalah mari berbelanja di sini, diskon besar-besaran. Nah, untuk analisis kesalahannya teman-teman, jadi yang pertama tuh kalau menurut saya, kata belanja seharusnya diimbuhin awalan ber, menjadi berbelanja, karena berfungsi sebagai kata kerja. Nah, yang kedua, kata di sini perlu dipisahkan menjadi di sini. Ingat ya teman-teman ya, di sini. Karena di itu diikuti kata keterangan tempat, jadi dia tuh nggak boleh digabung teman-teman. Jadi dia tuh dipisah jadi di sini, oke? Dan yang ketiga, frasa gila-gilaan itu kurang tepat ya teman-teman ya. Dalam konteks formal dan lebih baik diganti menjadi besar-besaran. Jadi untuk kalimat yang benar pada yang pertama ini, mari berbelanja di sini, diskon besar-besaran. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya yang kedua nih teman-teman kalimatnya yang bertuliskan harga murah setiap hari. Itu salah ya teman-teman. Kalimat yang benar itu seharusnya harga terjangkau setiap hari. Nah, untuk analisis kesalahannya, murah itu lebih cocok diganti dengan terjangkau untuk nada yang lebih positif agar bisa menarik customer-customer lainnya. Nah, untuk jenis kesalahan bahasa, kesalahan tata bahasa tidak menggunakan imbuhan ber untuk kata kerja. Nah, yang kedua, kesalahan penulisan.
penulisan kata di sini menjadi di sini. Itu yang tadi saya analisis juga ya teman-teman ya. Analisis ya betul. Oke, untuk yang ketiga, kesalahan diksi. Pemilihan kata murah dan gila-gilaan kurang sesuai dalam konteks promosi dan promosi yang formal. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, itu kurang formal dan itu diksinya kesalahan diksi ya teman-teman ya. Nah, itu saja. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, untuk tugas kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai terakhir. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya sedang belajar mengenai sidak bahasa dari mata kuliah umum yang saya ambil kelasnya, kelas Bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Saya izin dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris dan saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dan saya dari perkenalan kita yang tadi. Yap, silakan dilanjut. Enjoy the video. Thank you. Kata yang salah pada spanduk Super Indo di atas itu yaitu Ramadhan yang seharusnya menjadi Ramadan. Kata yang salah pada pengumuman parkir Alfamidi di atas itu ada dua. Yang pertama konsumen yang seharusnya menjadi konsumen dan kata yang YG disingkat yang seharusnya tidak disingkat. Kata yang salah pada iklan Bear Brand di atas itu ada di kalimat apapun dimanapun. Itu seharusnya penggunaan kata apapun itu dipisah menjadi apa spasi pun, koma, dan dimanapun itu dia juga di spasi menjadi di spasi mana spasi pun. Kata yang salah pada kalimat di atas yaitu dimakan, diminum, terima kasih. Seharusnya penggunaan kata dimakan, diminum itu tidak di spasi melainkan digabung saja, dan terima kasih seharusnya tidak digabung melainkan terpisah. Percakapan telepon dengan pelanggan. Maaf ya, sistem kita lagi error nih. Identifikasi kesalahannya yaitu penggunaan kata dan ni. Terlalu santai untuk percakapan telepon dengan pelanggan. Sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih sopan dan profesional, seperti maaf atas ketidaknyamanan ini, saat ini sistem kami sedang mengalami gangguan. Nah, seperti itu. Undangan pernikahan. Assalamualaikum, waktunya kita rayain kebahagiaan kita nih, join ya, tanggal sekian. Identifikasi kesalahannya yaitu penggunaan kata ni dan join. Terlalu santai untuk undangan pernikahan. Sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih formal dan sopan, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami mengundang bapak atau ibu untuk menghadiri acara pernikahan kami. Seperti itu. Laporan resmi. Gue udah selesai ngerjain tugas ini, tinggal nunggu revisi dari bos. Identifikasi kesalahannya yaitu penggunaan kata gue, udah, dan ngerjain. Sangat tidak formal untuk laporan resmi. Sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih baku dan jelas, seperti saya sudah menyelesaikan tugas ini dan menunggu revisi dari pimpinan. Pesan WhatsApp dari karyawan ke atasan. Bos, saya lagi ada urusan mendadak, jadi izin gak masuk ya hari ini. Identifikasi kesalahannya yaitu gaya bahasa terlalu santai dan tidak formal untuk berkomunikasi dengan atasan. Sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih sopan dan jelas. Seperti, Bapak atau Ibu, saya mohon izin tidak masuk kerja hari ini karena ada keperluan mendadak. Presentasi di depan klien. Oke, jadi intinya kita mau kasih penawaran terbaik buat perusahaan Bapak atau Ibu. Identifikasi kesalahannya yaitu penggunaan kata oke dan jadi. Terlalu santai untuk presentasi formal. Sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih formal dan jelas, seperti kesimpulannya, kami ingin menawarkan solusi terbaik bagi perusahaan Bapak atau Ibu. Seperti itu. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, baliho tersebut berisikan informasi tentang sebuah penjualan.
Akan tetapi, terdapat kesalahan pada kata dijual. Maka, penulisan yang benar adalah dijual, disambung. Karena kata jual merupakan kata kerja. Namun apabila kata setelah kata di menunjukkan arah, tempat, kondisi, dan waktu, maka penulisannya dipisah. Pada gambar di atas merupakan sebuah baliho yang berfungsi sebagai informasi sebuah tempat makan. Pada baliho tersebut terdapat sebuah kesalahan penulisan kata, yaitu pada kata waroeng dan kata bagas. Kata waroeng merupakan ejaan lama yang sudah tidak dipakai, maka kata waroeng merupakan kata yang tidak baku, dan kata yang bakunya adalah warung. Sedangkan pada kata bagas terdapat kesalahan penulisan huruf. Menurut PUBI, kata bagas mestinya ditulis dengan awal huruf kapital. Karena bagas merupakan unsur nama orang, maka penulisan yang benar adalah warung bagas. Menurut gambar di atas, kata klinik merupakan bentuk tidak baku dari kata klinik, yang artinya bagian rumah sakit atau lembaga kesehatan, tempat orang berobat dan memperoleh nasihat medis, serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien. Maka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata yang tepat untuk gambar di atas adalah kata klinik dan bukan klinik. Gambar di atas merupakan papan iklan dari sebuah praktik unit kesehatan gigi. Tetapi pada gambar tersebut terdapat kesalahan, yaitu pada kata praktek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktek merupakan bentuk tidak baku dari kata praktik. Maka seharusnya penulisan dalam papan iklan itu adalah praktik dokter gigi, bukan praktek dokter gigi. Menurut gambar pelang di atas, terdapat kesalahan pada kata apotik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apotik merupakan bentuk tidak baku dari kata apotek. Kata-kata turunan dari apotek adalah apotek, apoteker, dan bukan apotik, apotiker. Jadi, menurut KBBI, kata yang benar adalah apotek.